Merry Christmas teman-teman. Mari kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Angels. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday! Gimana kabar kalian? Sebelumnya aku mau ngucapin Merry Christmas buat kalian semua. Gak terasa ya, hari ini kita udah di minggu terakhir di tahun ini, dan beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Semoga kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita alami selama tahun 2020 ini. Nah, kebaikan dan penyertaan Tuhan pada kita, meskipun kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19 ini. Aku berdoa supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap in control atau berdaulat dalam setiap kondisi dan musim hidup kita. Bahkan di situasi yang kurang baik. Kita percaya ini semua tidak lepas dari tangan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin teman-teman. Dan aku juga mendorong teman-teman semua untuk tetap berkomunitas di CG dan merenungkan firman Tuhan tiap hari melalui daily devotional yang sudah dikirimkan ke teman-teman semua. Kita melakukan ini karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang sesuatu yang baru, dan judul dari firman Tuhan hari ini adalah God foreshadows His promise, yang artinya Tuhan membayangi janjinya. Tuhan itu menyertai janjinya atau memastikan janjinya itu tidak akan gagal dan pasti digenapi. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu Tuhan dari Januari hingga saat ini Tuhan. Kami sudah hampir di penghujung tahun 2020 Tuhan. Kami tahu meskipun kami mengalami masa-masa yang kurang mengenakan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang memegang masa depan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan khotbah Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, aku mau tanya nih ke kalian. Gimana perasaanmu kalau barang yang paling berharga yang kamu miliki harus kamu berikan kepada orang lain? Atau seseorang dalam hidupmu yang kamu cintai, entah itu keluarga atau sahabatmu meninggal dunia. Atau bahkan talenta yang kamu miliki saat ini hilang karena suatu hal. Misalnya kamu suka main gitar atau piano, tapi tiba-tiba kamu mengalami kecelakaan dan dokter mengatakan bahwa harus dilakukan tindakan amputasi karena jari-jari di tanganmu sudah remuk dan tidak bisa tertolong. Wah, ini bukan nakut-nakutin ya teman-teman, tapi hal-hal seperti ini bisa aja terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian, gimana perasaan kalian ketika hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kalian? Mungkin kita bisa sangat sedih, mungkin juga kita bisa sangat marah, kita bisa marah sama keadaan, bahkan mungkin kita bisa marah ke Tuhan. Mengapa Tuhan hal ini Engkau izinkan terjadi dalam hidupku? Di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau tidak menyertai dan membiarkanku menderita seperti ini? Aku
Aku percaya kita sebagai manusia, kita bisa aja berpikir seperti ini. Dan ini adalah respon yang alamiah kalau kita mengalami suatu penderitaan. Tapi nih teman-teman, kalau kita sadar akan kebenaran firman Tuhan, kita sadar akan kebenaran Injil, maka kita akan ingat bahwa semua ini tetap dalam penyertaan Tuhan. Karena janjinya adalah menyertai kita. Tuhan tidak menjanjikan situasi akan selalu baik, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Hari ini, kita akan melihat bahwa pada masa lampau, Tuhan juga menyertai janjinya kepada seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Siapakah dia? Ada yang bisa nebak? Yap, Abraham. Kita pasti sudah sering mendengar tentang kisahnya ini, apalagi kalau di sekolah minggu kita pernah menyanyikan lagunya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Oke, jadi pada saat itu, umur Abraham itu 100 tahun. Saat itu dia dan Sarah akhirnya punya anak laki-laki yang namanya Ishak. Mereka itu ceritanya udah menantikan anak lama banget. Dan akhirnya 25 tahun setelah Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak pun lahir. Tapi beberapa tahun kemudian Tuhan datang lagi kepada Abraham. Bukan buat menjanjikan sesuatu, tapi sebaliknya. Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita baca di Kejadian 22 ayat 1-6. Sesudah semuanya ini, Allah menguji Abraham. Allah berkata kepadanya, Abraham, dan Abraham menjawab, ya Tuhan. Allah berkata, bawalah anakmu yang satu-satunya dan yang engkau kasihi itu ke tanah Moria, dan persembahkanlah ia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka bangunlah Abraham pagi-pagi sekali dan memasang pelana keledainya. Ia mengajak 2 dari orang-orangnya yang masih muda beserta Ishak anaknya pergi bersamanya. Ia juga telah membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu bangun dan pergi ke tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya. Pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari kejauhan. Kata Abraham kepada kedua orang muda yang bersamanya, tinggallah di sini bersama keledai. Aku dan anak ini akan pergi ke sana untuk berdoa dan sembahyang. Sesudah itu, kami akan kembali kepadamu. Maka Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan ia membawa pisau dan api. Kemudian keduanya pergi bersama-sama. Jadi dalam cerita ini, Tuhan menguji Abraham dengan cara menyuruhnya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Padahal Ishak adalah jawaban dari penantian Abraham dan Sarah terhadap janji Tuhan. Kalau dipikir-pikir, pasti ini gak masuk akal deh buat Abraham. Tuhan kan menjanjikan akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, lalu kenapa Tuhan mau mengambil Ishak dari Abraham? Gimana Tuhan mau mewujudkan janjinya kalau Abraham harus membunuh Ishak? Dalam terjemahan bahasa Inggris, di ayat yang kedua, Tuhan berkata, take your son, your only son, whom you love. Menariknya, di sini adalah pertama kalinya Tuhan menyebut kata love atau kasih di dalam Alkitab. Bukan antara suami dan istri, meskipun tentu saja suami dan istri saling mencintai, tapi Tuhan memilih untuk menyebut kata cinta ini pertama kali pada kisah ayah yang penuh kasih yang bersiap untuk mengorbankan putra satu-satunya. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita gambaran yang akan datang tentang kasih Allah Bapa yang mau mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Karena pada waktu itu aku gak dalam posisi Bapak Abraham, mungkin aku ya bisa sedikit kasih gambaran seperti ini. Jadi apa yang dirasakan Abraham saat itu tuh sama kayak kalau misalnya kalian dulu pernah suka sama orang dan kalian memutuskan untuk tembak, tapi jawabannya adalah aku nggak pantas buat kamu terlalu baik buat aku. Teman-teman pasti pernah merasakan ini dan itu meremukkan hati kalian. Tapi aku yakin perasaan Abraham itu lebih dari ini. Bayangkan, dia baru punya anak di usia yang ke-100. Dan itu adalah sebuah penantian panjang dari janji Tuhan. Kemudian Tuhan berkata ini, dalam bahasa yang aku sederhanakan ya, di ayat selanjutnya, ambil putramu, putra satu-satunya untuk disembelih dan dikorbankan kepada Allah. Ya, memang Abraham punya 2 anak laki-laki, Ishak dan Ismail. Tetapi Tuhan fokuskan perhatian pada Ishak, karena dia adalah anak perjanjian. Ishak adalah perwujudan harapan bagi Abraham dan Sarah. Dia adalah bukti kasih sayang Tuhan dan cinta untuk mereka. Tuhan menjanjikan anak ini dan memberikan kepada Abraham dan Sarah meskipun usia mereka sudah lanjut. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menguji untuk memimpin orang menuju kegagalan. Dia menguji
untuk memberi umatnya kesempatan untuk membuktikan kualitas iman mereka. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan atau ujian itu datang, kadang membuat kita bingung, tertekan, dan patah hati. Tapi pada saat itu kita sadar bahwa kita ini lemah. Disitulah kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Disitulah anugerahnya makin jadi nyata. Maksud Tuhan untuk menguji kita dan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, karena penderitaan ini menghasilkan ketekunan, yang menghasilkan karakter, dan yang menghasilkan pengharapan. Kita baca sama-sama di Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita tahu bahwa gunung yang dipilih Tuhan itu bukan sembarangan. Dan luar biasanya ya teman-teman, Moriah itu adalah wilayah di dekat tempat Yerusalem, di mana itu nantinya akan dibangun bait Allah di masa depan. Wow. Dan yang menarik nih teman-teman, perjalanan Abraham waktu dia menyerahkan Ishak kepada Tuhan adalah sejauh 45 mil. Kalau dikonversi ke kilometer, kurang lebih jaraknya itu 64 km ya teman-teman. 64 km tuh jauh ya. Kalian jangan bayangin naik mobil, naik kendaraan yang menggunakan mesin. Tapi ini Abraham menggunakan keledai. Ya artinya speednya tuh sangat-sangat lambat. Wah, aku membayangkan ya selama berjam-jam dalam perjalanan tuh pasti Abraham tuh sangat-sangat galau. Dia mungkin sedih dan berusaha memahami maksud Tuhan. Pasti dia sangat bergumul dan membayangkan ketika dia memegang pisau untuk menyembelih anak kesayangannya. Tapi kita semua tahu di akhir cerita ini bahwa Tuhan itu mencegah Abraham ketika mengorbankan Ishak. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Singkat cerita, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut di semak belukar. Dia mengambil domba jantan itu dan mempersembahkannya untuk menggantikan putranya Ishak. Abraham melihat domba jantan itu sebagai pemberian Tuhan dan pengganti Ishak. Pengorbanan tetap dilakukan, tetapi Tuhan yang menyelamatkan kehidupan orang yang Abraham kasihi dengan menyediakan yang lain untuk menggantikannya. Nah, teman-teman, ini bukan cuma sekedar cerita biasa atau kisah Alkitab biasa, tapi melalui cerita ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang akan mengorbankan dirinya di kayu salib. Inilah yang Tuhan sudah lakukan untuk kita dengan memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus. Itu semua karena dosa kita, dan kita mestinya pantas untuk mati. Kita baca sama-sama di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca lagi di Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Teman-teman, melalui ayat yang sudah kita baca tadi, sangat-sangat jelas bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa untuk menyelesaikan masalah dosa ini dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, Dia juga menyediakan anaknya Yesus untuk menjadi anak domba yang dikorbankan menggantikan kita. Di 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus dipakukan di kayu salib sebagai pengganti dosa kita, mengambil upah dosa itu ke atas dirinya untuk memberi kita pengampunan, bahwa Dia memberikan kebenarannya kepada kita itu adalah suatu hal yang luar biasa. Martin Luther pernah mengatakan kalau kita saat ini memperoleh kebenaran, itu adalah kebenaran yang asing. Bahasanya Martin Luther adalah alien righteousness.
Artinya adalah kebenaran Allah yang diberikan kepada kita melalui karya salib Kristus. Luar biasa banget ini teman-teman. Dan dalam kisah perjanjian lama seperti ini pun, kita bisa melihat gambaran pengorbanan Kristus yang saat ini sudah digenapi. Dan jujur ini benar-benar membuat aku sangat-sangat terharu ya. Dan gak kalah menarik kalau kita baca di Kejadian 22 ayat yang kelima, dikatakan, "Tinggallah di sini bersama keledai. Aku dan anak ini akan pergi ke sana untuk berdoa dan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Mungkin dua pelayan itu tidak mengerti maksud dari Abraham, dan di situ nggak ada penjelasan detail tentang pernyataan Abraham yang diberikan pada pasal itu. Penulis Ibrani membantu kita menjelaskan tentang bagian dari kitab Kejadian ini untuk membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran dan hati Abraham. Mari sama-sama kita baca ya teman-teman di Ibrani 11 ayat 17-19. Oleh iman, ketika Tuhan mengujinya, Abraham menyerahkan Ishak sebagai kurban. Ia yang sudah menerima janji-janji itu rela mempersembahkan anak tunggalnya. Tentang anak itu, Allah pernah berkata, "Dengan nama Ishaklah keturunanmu akan disebut." Abraham menaruh percayanya kepada Allah. Bahkan dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Ibaratnya, Abraham itu telah mendapatkan Ishak kembali dari kematian. Di sini yang membuat penyerahan diri kepada Tuhan itu menjadi mungkin adalah iman Abraham. Abraham percaya Tuhan bisa membangkitkan putranya dari kematian, dan Ishak adalah anak perjanjian. Abraham percaya Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin. Dia berusaha untuk patuh kepada Tuhan dan ketaatannya menjadi lebih mudah karena dia percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mustahil dan membangkitkan putranya dari kematian. Nah, teman-teman, sadar nggak kalian? Kalau Tuhan itu sering meminta kita untuk melakukan apa yang tampaknya berlawanan dengan naluri alamiah kita. Contohnya nih, kita disuruh untuk mencintai musuh kita. Nah, itu kan berlawanan dengan keinginan daging kita. Pertanyaannya adalah, apa saat ini dalam hidupmu yang membuat kamu khawatir, gelisah, atau membuat kamu tidak nyaman? Bisa jadi, melalui masalah yang kamu hadapi saat ini, Tuhan sedang mengizinkan hal itu terjadi supaya memperkuat iman kita kepada Tuhan dan membuat kita makin percaya dan bersandar kepada Tuhan. Amin teman-teman. Aku berdoa supaya kita tidak hanya tahu tentang Tuhan. Kalau sekedar tahu, iblis juga tahu. Tapi iblis tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Tapi aku berdoa supaya kita semua tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita mempercayakan dan taat sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia sumber sukacita dan pengharapan kita satu-satunya. Dan dalam kedaulatannya, hidup kita aman dalam tangan kasih-Nya. Amin. Kisah Tuhan selalu dirancang untuk terhubung dengan kisah kita. Karena kisahnya, cerita kita menjadi masuk akal, memiliki makna, dan berlanjut sampai kekekalan. Mari tenangkan sejenak hati kita teman-teman. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan, Allah yang rela memberikan anaknya untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita yang binasa beroleh hidup yang kekal. Mintalah Roh Kudus untuk membantu kita lebih percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kami yang seharusnya mati, kami yang seharusnya binasa, Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal yang Engkau kasihi untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau, Tuhan. Dan kebenaran Kristus menjadi kebenaran kami. Saat ini Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau dan taat kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Biar Roh Kudus boleh membantu kami, biar kami lebih percaya kepada Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui hal-hal yang tidak mengenakan ataupun melalui hal-hal yang membuat kami
khawatir ataupun gelisah Tuhan, kami bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syukur kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aku berdoa semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kalian semua, dan kalau ada dari kalian yang punya pergumulan, punya masalah, punya sesuatu yang untuk kita doakan bersama-sama, teman-teman bisa scan QR code atau mengakses link yang ada di layar. Itu aja teman-teman. Happy Sunday and God bless you.